Halo Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini edisi 18 Maret 2022. Sejumlah informasi terupdate dari Kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan di hadapan Anda. Bersama saya Tanita Patesina, kita mulai dengan berita pertama. 33 ekor burung nuri hasil penyelundupan dititipkan ke BKSDA Maluku. Direktorat Kriminal Khusus Polda Maluku menyerahkan 33 burung nuri ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Provinsi Maluku Kamis 17 Maret 2022. Kasubdit 4 Tipiter Ditreskrimsus Polda Maluku, Kompol Asmar Sena menyatakan puluhan burung itu dititipkan hingga pelimpahan berkas tersangka berinisial HL dan barang bukti ke Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Maluku. Dijelaskan penyelundupan burung itu terungkap setelah anggotanya menerima informasi dari masyarakat. Kemudian aparat berkoordinasi dengan BKSDA dan bersama menuju Pelabuhan Slamet Riyadi Rabu 16 Maret 2022 malam. Puluhan burung itu diselundupkan dari Namrole, Kabupaten Buru Selatan oleh HL 68 tahun. Saat diinterogasi, HL mengaku burung ini dibeli dari Namrole dengan harga 1 ekor Rp50.000. Rencananya dijual kembali senilai Rp200.000 per ekornya. Hal pun disebut melanggar pasal 40 ayat 2 junto pasal 41 ayat 2 huruf B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, maka HL ditetapkan sebagai tersangka. Burung itu sejumlah 33 ekor. Jadi kita langsung gelandang bawa ke direktorat sama-sama dengan petugas BKSDA. Di direktorat sini kita langsung lakukan interogasi dan ternyata yang bersangkutan mengakui ibu ini memang sudah, ini kali yang ketiga dia membeli dan membawa burung jenis ini ke Ambon dari Namrole. Ketiga baru ditangkap ya Pak ya? Ya, langsung interogasi terus sampai pagi kemarin kita langsung menangkap yang bersangkutan. Sudah sore, lalu pertimbangan kami memang itu sudah memenuhi penahanan, bisa kita tahan, tapi kan masalah penahanan itu kan tidak mutlak, dalam undang menyatakan seperti itu. Di pasal 21 KUHP itu tidak mutlak kan penahanan. Walaupun memang pasalnya ancaman hukumannya bisa ditahan kan dia di atas 5 tahun itu 5 tahun ke atas bisa kita tahan. Tapi dengan pertimbangan kami dari penyidik untuk yang bersangkutan bisa wajib lapor. Nah, jadi oleh kuasa hukumnya dengan keluarganya datang kemarin, ibu juga pasien sudah tua juga, sudah tuli juga pasien tidak mungkin. Jadi makanya pertimbangan Pak Direktur sudahlah kita suruh ibu itu wajib lapor saja. Jadi setiap Tak terima Soplanit dibebaskan, Jaksa Kasasi putusan banding kasus korupsi lahan Tawiri. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon memutuskan membebaskan Rahel Johana Soplanit. Rahel sebelumnya jadi salah satu terdakwa dalam kasus tipikor penyimpangan pendapatan asli negeri Tawiri yang bersumber dari hasil pembebasan lahan milik negeri Tawiri untuk pembangunan dermaga dan sarana prasarana Lantamal 9 Ambon di negeri Tawiri tahun 2015. Atas hal itu, Jaksa Penuntut Umum mengajukan kasasi dan telah diserahkan melalui Pengadilan Negeri Ambon Kamis 17 Maret 2022. Humas Kejati Maluku Hayudi Kareba menyebut putusan Pengadilan Tinggi jauh dari tuntutan JPU, bahkan tak menjerat Soplanit sama sekali. Sebelumnya, Pengadilan Tinggi telah mengeluarkan putusan yang tertuang dalam amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon nomor 3/Pit-Sus Strep TPK Garing 2022 PT AMB. Pengadilan Tinggi pun menyatakan Soplanit harus dibebaskan.
tim jaksa penuntut umum Kejati Maluku yang dikoordinir oleh Saudara Muhammad Atta Mimi SHMH setelah merampungkan memori kasasi siang tadi pada hari Kamis 17 Maret 2022 sekitar pukul 13.00 WIB telah mengajukan memori kasasi perkara tipikor penyimpangan pendapatan asli negeri Tawiri yang bersumber dari hasil pembebasan lahan milik negeri Tawiri untuk pembangunan dermaga dan sarana prasarana Lantamal 9 Ambon di negeri Tawiri tahun 2015 atas nama terdakwa JR Soplanit ke Mahkamah Agung RI melalui pengadilan tipikor pada pengadilan negeri kelas 1A Ambon. Dalam memori kasasi dimaksud memuat antara lain pertimbangan-pertimbangan hukum untuk membuktikan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa. Buntut tulis pelecehan seksual, Badan Hukum IAIN Ambon mulai bergerak polisikan pers kampus. Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakih Seknun mengatakan persoalan pelaporan lembaga pers mahasiswa LPM Lintas ke kepolisian telah diserahkan ke Badan Hukum IAIN Ambon. Hal itu sudah menjadi keputusan dalam rapat bersama sejumlah pimpinan lembaga. Ditanya soal kapan laporannya diserahkan ke pihak kepolisian, ia mengaku belum tahu pasti. Ia mengatakan saat ini Badan Hukum tengah bergerak mengumpulkan dokumen atau hal-hal yang berkaitan dengan pelaporan. Jika sudah lengkap, langsung LPM Lintas dilaporkan. Diberitakan sebelumnya karena dinilai tak mampu mempertanggungjawabkan serta memberikan bukti terkait pemberitaan pelecehan seksual di lingkungan kampus IAIN Ambon, LPM Lintas bakal dilaporkan ke pihak yang berwajib. Hal itu menyusul penulisan dalam majalah Lintas yang menurunkan liputan khusus kekerasan seksual edisi kedua bertajuk IAIN Ambon Rawan Pelecehan. Dalam majalah itu, lembaga menilai LPM Lintas telah mencoreng nama baik kampus, serta memperhambat alih status IAIN menuju UIN. Lembaga berkewajiban untuk memberikan respon balik terhadap pemberitaan yang sesungguhnya hanya kan merugikan kita, lembaga. Sementara kita ini dalam kerja keras untuk mentransformasi status CM menjadi UIN, ya itu di dalam sibuk-sibuk itu kita mendapat kabar yang tidak bagus dan sasarannya ke lembaga bukan individunya. Oleh karena itu instruksi rektor supaya kita lakukan persoalan ini secara tuntas, maka dengan bantuan bagian pihak hukum lembaga yang punya sudah kita siapkan untuk membawa hal ini ke pihak kepolisian untuk melaporkan bahwa sesungguhnya apa yang mereka lakukan itu sangat merugikan IAIN Ambon. Pasca pemberedelan pers mahasiswa Lintas IAIN Ambon banjir dukungan. Lembaga pers mahasiswa LPM Lintas IAIN Ambon mendapatkan banyak dukungan pasca aktivitasnya dibekukan Rektor Zainal Rahawarin. Dukungan itu datang dari dalam hingga luar Maluku. Andreas Harsono salah satunya, penulis dan pegiat jurnalisme sastrawi mengungkapkan dukungannya lewat akun Instagramnya @andreasharsono. Stop intimidasi terhadap LPM Lintas. Tulis Andreas Harsono yang juga salah satu pendiri Aliansi Jurnalis Independen AJI itu, Sabtu 18 Maret 2022. Lembaga pers mahasiswa LPM Lokus dari UIN Surakarta, LPM Bangkit dari Universitas Islam Agung Semarang, dan LPM Baskara dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto juga memberikan dukungan yang sama. Batalkan pembekuan LPM Lintas IAIN Ambon, tulis akun resmi Instagram LPM Baskara dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Dukungan dari organisasi profesi juga diberikan dengan pembentukan tim jaringan advokasi lintas, yakni Gabungan Aliansi Jurnalis Independen AJI Ambon dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia IJTI Pengda Maluku.
Diberitakan lembaga pers mahasiswa LPM Lintas IAIN Ambon resmi dibekukan Kamis 17 Maret 2022 kemarin. Pembekuan LPM Lintas itu menyusul pemberitaan dalam majalah edisi kedua LPM Lintas yang bertajuk IAIN Ambon Rawan Pelecehan. Usai taklukan petinju Thailand, Saknosiwi tantang petinju Filipina Mark Maksayo. Usai mengalahkan petinju Thailand Ratanakorn Tasawon, Ongen Saknosiwi ungkap keinginan melawan petarung asal Filipina Mark Maksayo pada pertandingan ke-10 nanti. Keinginannya tersebut diutarakan saat diwawancarai awak media di Markas Panglima TNI Angkatan Udara Patimura, Ambon, Kamis 17 Maret 2022 sore. Tak hanya sekedar keinginan belaka, rupanya Ongen tengah menargetkan Maksayo untuk merebut sabuk juaranya. Untuk itu saat ini Ongen akan mempersiapkan segala sesuatunya agar mendapat izin untuk berlatih dan bertanding dari satuannya. Beruntung Ongen mendapat dukungan penuh dari TNI Angkatan Udara untuk mengharumkan nama bangsa pada setiap pertarungannya. Diketahui Ongen adalah petinju asal Pulau Buru, Maluku. Saat ini ia berstatus sebagai pemegang gelar juara dunia kelas bulu 57,1 kg IBA. Pada tinju profesional dari 9 pertandingannya tercatat 8 kali Ongen menang TKO. Jadi atlet sekaligus jadi prajurit, bagaimana bagi waktunya antara latihan dengan bertugas begitu? Oke. Kita dapat dukungan besar ya dari Kepala Staf Angkatan Udara dan Kadis Pamsat Alu sebagai pimpinan tinju dan manajer tinju Kasubdit Pers. Jadi kalau kami setiap hari berlatih dan berdinas juga, tapi kami bagi waktu, kami latihan pagi, siang berdinas. Tapi kalau kami lagi persiapan mau tanding, selama 2 bulan atau 3 bulan kami nggak dinas, cuma fokus di berlatih dan bertanding. Petinju yang sekelas dengan Kakak Ongen mungkin siapa yang ingin dilawan ke depannya mungkin? Oke, saya pengen lawan petinju Filipina Mark Maksayo. Dia sekarang pemegang juara dunia WBC yang sekarang, dan saya targetnya dia. Dua pekan jelang Ramadan, cabai rawit di Pasar Mardika Ambon tembus Rp90.000. Komoditi cabai di pasar tradisional Mardika, Kota Ambon, terus mengalami fluktuasi harga sejak bulan April 2021 lalu. Kini di 2 pekan jelang Ramadan, harga cabai rawit kembali dijual mahal dengan harga Rp90.000 hingga Rp100.000 per kilogram. Pantauan tribunambon.com, sejumlah pedagang di depan Pasar Apung Mardika menjual seharga Rp100.000 per kilogram. Namun beberapa lainnya juga menjual dengan harga yang sedikit lebih murah. Contohnya salah satu pedagang yang menjual cabai rawit dengan harga lebih murah. Meski begitu, ia mengaku harga tersebut sudah naik dari sebelumnya. 3 hari lalu ia masih menjajakan komoditi andalan rumah tangga itu dengan harga Rp100.000 juga. Sedangkan untuk cabai merah besar dijualnya seharga Rp55.000 per kilo dari sebelumnya Rp50.000 per kilo. Sementara itu cabai keriting justru sedikit mengalami penurunan harga, yakni Rp40.000 per kilogram. Sebelum turun harganya mencapai Rp55.000 per kilogram. Untuk komoditi tomat cukup stabil di angka Rp10.000 per kilo. Ia menjelaskan alasannya menjual cabai rawit cukup murah lantaran mendapatkan distributor yang berbeda dari sejumlah pedagang lainnya. Seluruh komoditi yang diperdagangkan Zul berasal dari distributor di Namlea.
Dari kota Ambon kita beralih ke berita dari kota Tual. Harga beras dan gula di kota Tual masih stabil jelang Ramadan. Harga sejumlah bahan kebutuhan pokok di pasaran kota Tual terpantau stabil menjelang Ramadan 2022. Diketahui harga beras per kilonya di kisaran Rp10.000 hingga Rp15.000 sesuai jenisnya. Sedangkan gula kiloan masih tetap di harga Rp14.000 per kilo. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tual, Darmawati Amir, mengatakan pihaknya terus melakukan pemantauan pasar untuk mengantisipasi melonjaknya harga. Diakuinya biasanya harga sembako dan kebutuhan lainnya naik setiap memasuki hari besar keagamaan. Namun terpantau hingga kini masih stabil. Hanya saja untuk minyak kelapa masih dijual dengan harga tinggi, di atas harga yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp14.000 per liter. Selanjutnya untuk membantu warga kota Disperindak menjual minyak tanah dengan harga murah. Dia pun berharap harga sembako tetap stabil hingga usai Ramadan. Ya, kebutuhan pokok kita untuk beberapa jenis komoditi itu stoknya ada, misalnya beras, terigu, gula pasir, stok ada. Harganya juga masih posisi stabil. Kalau beras termurah itu ada 10.000 jenis beras bulog, kemudian ada yang dari super premium itu 14.000 per kilo, misalnya putih salju dan lain-lain. Gula pasir posisi saat ini ada yang ya tergantung, kalau dia curah dan kemasan itu harganya berbeda. Yang sedikit lagi membingungkan ini adalah harga minyak goreng. Baik Tribuners, informasi terkait kebutuhan pokok di Maluku sekaligus menutup perjumpaan kita di Tribun Ambon hari ini edisi 18 Maret 2022. Saya Tanita Patesina beserta tim redaksi yang bertugas undur diri. Sampai jumpa lagi dan amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe,